Dan langsung saja pemirsa, kita akan menggali lebih dalam lagi, menarik ya untuk melihat bagaimana dua pernyataan yang tadi kita saksikan. Sudah bergabung melalui sambungan virtual diantaranya sejumlah narasumber, yakni juru bicara Partai Gerindra Astrio Velijan, kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, serta nanti akan juga turut bergabung Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Sore, saya kurang jelas nih mendengarnya ya. Baik. Sambil kita perbaiki terkait dengan komunikasi dan juga audio bersama dengan Bang Ray Rangkuti. Sepertinya kalau untuk Mas Astrio sudah terdengar dengan jelas ya. Nah, langsung saja saya akan ke Mas Astrio terlebih dahulu. Mas Astrio, ini kritik yang disampaikan oleh Dino Patijalal, diplomat senior kita, ini bukan kali pertama, ini sudah kali kedua dari catatan kami, koreksi jika salah ya. Nah, tapi khusus untuk kali ini menyoroti tentang betapa seringnya kunjungan luar negeri dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan dianggap ini anggarannya tidak sedikit. Nah, kalau tadi kita simak juga, Seskap mengatakan bahwa banyak sekali hal yang dicapai. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin Gerindra menyampaikan catatan konkret seperti apa sebenarnya dari versi Gerindra ataupun mewakili pemerintah yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dari 54 kunjungan luar negeri yang dilakukan. Ya, Mas Oza, dengan segala hormat kepada Pak Dino, dan tentu saja kami membuka ruang sebesar-besarnya untuk kritik dan juga masukan. Tetapi mungkin di era ketika Pak Dino menjadi Wamenlu di tahun 2014, situasi geopolitik dan geoekonomi itu sangat berbeda jauh dengan situasi geopolitik dan geoekonomi yang kita lihat pada hari ini. Hari ini kita melihat sebuah dunia yang penuh dengan ketidakpastian global dan juga dunia yang lebih terfragmentasi. Kita melihat dari berbagai konflik yang berkecamuk, mulai dari konflik di Eropa Timur sampai dengan Timur Tengah, bahkan sampai ada ketegangan-ketegangan di daerah-daerah dekat Indonesia sendiri di Laut Cina Selatan, maupun berbagai perang dagang yang sudah dilancarkan oleh beberapa negara, menetapkan tarif-tarif yang tinggi yang semakin membuat perdagangan global menjadi semakin sulit. Maupun kita melihat beberapa kebijakan-kebijakan yang bersifat inward looking atau inward looking policies. Beberapa halnya dapat tercermin melalui sistem moneter atau peraturan moneter ketat yang diberlakukan oleh banyak negara, tercermin melalui suku bunga yang tinggi. Ini merupakan contoh volatilitas dan ketidakpastian global baik dari segi geopolitik dan geoekonomi yang terjadi pada hari ini. Tentu saja ini berbeda jauh ketika dibandingkan dengan tahun 2014. Maka daripada itu, melalui urgensi-urgensi tersebut, pemerintah Indonesia melalui diplomasi Presiden Prabowo, tentu saja agenda utama yang dibawa adalah membawa kepentingan nasional Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui panggung global. Kalau kita berbicara setiap kali Presiden Prabowo melaksanakan kunjungan ke luar negeri, beliau pasti akan selalu kembali dengan komitmen-komitmen investasi. Kalau kita berbicara kita bagi menjadi dua, ada komitmen investasi maupun realisasi investasi. Komitmen investasi sepanjang tahun 2025 sendiri sudah mencapai lebih dari 1.200 triliun rupiah kalau kita lihat Mbak Suza. Realisasi investasi sepanjang tahun 2025 itu mencapai 1.931 triliun, di mana 900 triliun sendiri merupakan investasi daripada luar negeri. Di tahun 2026 sendiri di kuartal pertama sudah lebih dari 500 triliun komitmen realisasi investasi yang masuk, dengan kurang lebih 50%-nya berasal daripada investasi luar negeri. Ini merupakan contoh konkret di mana ketika Presiden melakukan kunjungan luar negeri, itu dilakukan bukan untuk gagah-gagahan atau untuk sekedar melakukan pertemuan dengan kepala negara, tapi itu dilakukan semata-mata untuk membawa kepentingan nasional Indonesia. Terutama kalau kita berbicara hari ini di tengah ketidakpastian dari segi climate change, ancaman-ancaman daripada krisis pangan mulai terjadi. Bagaimana Indonesia dapat memainkan peran diplomasi untuk mengamankan supply chain dari segi pupuk kita, misalnya contohnya. Maupun untuk ketahanan energi kita di tengah harga minyak dan pasokan yang sangat sulit didapat, diplomasi daripada Presiden Prabowo berhasil membuat Indonesia hari ini tetap aman dari segi suplai minyak. Inilah beberapa contoh, Mbak Soza, di mana diplomasi Presiden Prabowo dilakukan dengan sering itu bukan karena hanya untuk gagah-gagahan, tetapi dilakukan dalam rangka membawa kepentingan strategis nasional kita. Baik. Berarti memang ada angka-angka yang sudah tercapai, baik itu komitmen dan juga realisasi, dan juga karena situasi dunia yang berbeda ya dengan zaman ketika beberapa tahun lalu, sehingga dirasa ini merupakan strategi yang paling tepat secara diplomasi. Nah, kalau begitu saya ingin pandangan dari Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, apakah kali ini sudah mendengar suara lebih jelas? Saya mendengar jelas karena saya pakai earphone, tapi suara saya dengar nggak? Baik, kami menangkap suara Anda. Kalau begitu Bang Ray, boleh ditanggapi terkait dengan apa yang disampaikan dan dinyatakan oleh Astrio Velijan tadi ya, jubir Gerindra, bahwa memang ada situasi yang berbeda ketika Dino Patijalal menjabat dan juga ketika pemimpin Indonesia yang lainnya menjabat dengan apa yang ada saat ini. Dunia sangat volatil dan kemudian juga geopolitik global tengah memanas. Apakah ini merupakan argumen yang sangat tepat, Bang, dan kuat secara politik sehingga diplomasi dengan sering berkunjung ke luar negeri ini menjadi cara yang paling efektif?
Ya kalau dunia berubah ya pasti tidak ada satupun dunia yang tidak berubah. Apalagi ukurannya udah sampai dengan 15 tahun, 12 tahun. Tahun ini dengan tahun depan juga pasti berubah. Tahun depan ke tahun depannya juga pasti berubah. Tinggal kan memang kita semua itu merumuskan apakah perubahan-perubahan itu sesuatu yang dapat kita tahu, kita hadapi atau tidak. Itu satu. Jadi kalau soal teori perubahan nggak usah khawatir, itu juga pasti. Ya kan, beda zaman Pak SBY dengan zaman Pak Jokowi, beda. Zaman Pak Jokowi dengan zamannya Pak Prabowo, ya jelas beda. Tantangannya ya jelas beda. Kan? Tapi apakah solusinya selalu harus melakukan kunjungan 54 kali dalam jangka 1 tahun? Dan itulah pertanyaannya. Misalnya di eranya Pak Jokowi, apakah tantangan yang sama atau persoalan yang sama tidak muncul? Tapi bagaimana Pak Jokowi menyikapinya? Apakah dia melakukan perjalanan sampai 54 kali dalam rentang waktu 1 tahun 5 bulan? Itu pertanyaannya. Itu pertama. Nah yang kedua adalah, kan saya kira kalau soal konflik, ya, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia saat ini, tidak hanya menimpa Indonesia, tapi itu juga menimpa hampir semua negara di seluruh dunia. Tetapi kita tidak melihat juga ada presiden sesibuk Presiden Prabowo untuk kunjungan ke banyak negara. Kita lihat saja tetangga-tetangga kita, ya kan, entah itu Singapura, entah itu Malaysia, Thailand, bahkan Myanmar, Vietnam, dan seterusnya itu. Kan kita nggak mendengar bahwa presiden mereka itu melalang buana ke hampir 54 negara untuk menghadapi tantangan yang global yang sedang kita hadapi. Padahal mungkin ya tantangan yang kita hadapi ya mungkin pasti ada bedanya, tapi kan kurang lebih akan sama. Karena geografi kita kan sama. Kan persoalan-persoalan yang kita di Malaysia, Singapura, Indonesia, dan sebagainya juga kurang lebih sama. Tapi kan kita nggak mendengar negara-negara yang lain pun melanglang buana sampai 54 negara dikunjungi. Bahkan ada satu negara yang sampai 3 kali presiden bolak-balik ke sana. Itu misalnya yang kedua. Nah yang ketiga soal investasi yang dibawa. Cara mengukurnya bukan apakah bawa investasi atau tidak. Dalam konteks bernegara itu kan segala sesuatu aktivitas itu harus jelas dulu alat berfungsi. Misalnya begini, kalau presiden melakukan kunjungan ke 54 negara dalam 1 tahun 5 bulan, kita harus dapat apa dari situ? Nah, kalau dapat misalnya 1.000 triliun, itu pas nggak? Sesuai nggak? Cocok nggak? Ya, apa namanya itu? Perjalanan itu udah dianggap sukses nggak? Jadi buat dulu targetnya, baru kita ukur perjalanan itu dengan target. Jangan jalan dulu baru dibuat targetnya gitu loh. Baik. Ini kan kebalik nih. Nah kalau model yang dipakai sekarang itu jalan-jalan aja dulu. Nanti baru setelah ada investasi sekian kita anggap sukses gitu. Jadi alat ukurnya itu di situ gitu. Mestinya kan kalau kita berbangsa, manajemen berbangsa itu buat alat ukurnya dulu. Nah, kita mau dapatkan sekian dengan target, dengan keliling ke 54 negara itu dapatnya sekian. Misalnya berapa? Baik. Targetnya harus 3 triliun, 3 triliun dong. 4.000 triliun dong, misalnya begitu. Baik. Nah di situ baru kita objektif untuk melihat. Baik, nah menarik sebenarnya untuk menggali juga nih dari Bang Astrio dan juga sudah bergabung ya Bang Dev Laksono mewakili Komisi 1 DPR RI untuk kita berbicara mengenai kunjungan luar negeri yang relatif disebut sangat banyak dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, saya akan masuk terkait dengan perencanaan bagaimana agenda kunjungan luar negeri ini dilakukan sebenarnya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Tapi Bapak-Bapak kita tahan sebentar karena kita harus simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Sebelum saya masuk kepada tanggapan dari Komisi 1 DPR, Bang Astrio mungkin bisa disampaikan juga ini sebenarnya perencanaan kebijakan dan juga arah diplomasi untuk kunker ke luar negeri khususnya ya. Bagaimana persiapannya dilakukan oleh pemerintah? Kan tidak mungkin ya kunjungan luar negeri ini dilakukan secara mendadak sebenarnya. Tetapi yang terlihat di ruang publik sepertinya sering datang, jalan dulu, baru nanti hasilnya baru ketika dipertanyakan baru muncul. Bagaimana? Ya Mbak Sosa, jadi memang seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa di tengah ketidakpastian global dan berbagai kebijakan-kebijakan yang bersifat inward looking maupun fragmentasi global yang kita lihat hari ini, tentu saja kunjungan ini dibagi menjadi beberapa level. Ada beberapa kunjungan, terutama dalam forum-forum multilateral, seperti kita katakanlah ada APEC, ada World Economic Forum, ada pertemuan dari G20 Summit misalnya. Itu dilakukan dari jauh-jauh sebelum hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun sebelumnya. Tapi di tengah dinamika global hari ini, tentu saja banyak sekali pertemuan-pertemuan ini yang dilakukan bersifat mendadak. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena ini saya ingin menyambungkan sedikit dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Rey, yang saya rasa sangat tidak tepat. Beliau membandingkan kita dengan negara-negara tetangga mungkin yang mengalami masalah serupa tapi tidak melakukan banyak kunjungan. Mungkin Bang Rey belum paham bahwa sebenarnya Indonesia ini secara strategis posisi kita jauh berbeda. Kita merupakan sebuah rising power di sini, Mbak Susa. Yang perlu dicatat adalah pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama itu 5,61%. Itu ada pertumbuhan tertinggi di antara seluruh negara-negara G20. Itu menunjukkan posisi Indonesia yang begitu strategis. Kita juga merupakan pemilik daripada berbagai komoditas strategis global yang hari ini diperebutkan oleh berbagai dunia. Kita berbicara mulai dari batu bara kita, mulai dari CPO kita berbicara mulai dari nikel kita, hingga pada komoditas-komoditas pangan kita yang kita ketahui sekarang di tengah ancaman perubahan iklim, banyak sekali krisis pangan dan ancaman gagal panen yang dialami oleh berbagai belahan dunia. Ini menempatkan posisi Indonesia menjadi sangat strategis. Lalu yang terakhir adalah saya ingin menyanggah juga apa yang tadi disampaikan oleh Bang Rey, bahwa KPI untuk mencapai investasi itu tidaklah penting untuk Indonesia. Itu merupakan kesalahan besar. Kalau kita berbicara daripada struktur ekonomi kita, investasi itu kontribusinya sekitar 30% terhadap GDP. Dan kontribusi daripada investasi itu dapat menciptakan trickle down effect yang luar biasa, terutama dari segi penciptaan lapangan kerja, terutama adalah high paying jobs atau lapangan kerja formal. Nah ini menunjukkan bahwa diplomasi ini merupakan senjata strategis yang dipakai oleh Presiden untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita. Dan bahwa pertemuan ini harus dilakukan secara fisik karena untuk membangun sebuah kenyamanan, sebuah kepercayaan dari negara-negara counterpart yang lain, supaya agenda-agenda strategis nasional ini dapat bukan hanya tersampaikan dengan baik, tapi rakyat Indonesia semuanya dapat merasakan manfaatnya juga dengan baik. Baik, nah sebelum ke Bang Rey, DPR bagaimana nih Bang Dev melihat respons dari publik yang diwakili oleh Pak Dino Patijalal dan juga frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah sebanding nggak sih dengan hasil yang terlihat saat ini?
Ya, ini memang tugas dari pemerintah ya, kan kita memiliki Bakom, kita memiliki jubir-jubir, kita memiliki Direktorat Jenderal Khusus di Komdigi yang bisa dan memang ditugaskan untuk menyampaikan kinerja-kinerja pemerintah ya. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari proses demokrasi. Memang di era demokrasi hari ini semua orang ya siapapun itu berhak menyampaikan pandangannya, berhak menyampaikan pendapatnya. Ditambah lagi dengan kita hidup di era digitalisasi di mana semua orang itu dapat berbicara secara terbuka ya, semua kritikan itu ya bisa langsung disampaikan secara terbuka, secara langsung. Nah, inilah yang disinilah tugasnya institusi-institusi di dalam pemerintah, para jubir yang ada di pemerintah untuk menyampaikan kerja-kerja pemerintah itu, baik kerja politik, kerja ekonomi, kerja sosial, fungsi dan juga dampak dari kunjungan-kunjungan itu agar tersampaikan dengan jelas sehingga masyarakat tuh tahu persis. Nah, kami sih di DPR tahu persis ya, karena kami kan rutin rapat dengan Menlu, rapat dengan Menhan, rapat dengan pemerintah. Jadi kita tahu persis dan kita dengan jaringan yang kita miliki, baik itu di Dapil melalui media massa, kita sampaikan apa yang kita dapatkan. Nah, cuman secara detail teknisnya itu, nah ini yang perlu didalami dan perlu memanfaatkan semua elemen yang ada di pemerintah agar tidak ada persepsi yang salah. Dan kalau saya secara pribadi saya melihat bahwa Presiden melakukan gebrakan yang luar biasa dengan proaktif mendatangi para negara-negara baik untuk kegiatan terjadwalkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Astrio, itu kan memang sudah kewajiban ya, high level summit. Nah, tapi kan juga banyak kunjungan bilateral yang dilakukan oleh Presiden yang memiliki hasil yang luar biasa. Nah, inilah yang harus terus dipaparkan dan dijelaskan kepada masyarakat dan terlihat hasilnya kepada ekonomi secara makro ataupun secara mikro. Baik, nah memang seharusnya fungsi komunikasi ini kan kita lihat bisa berjalan langsung ya ketika kritik tersebut disampaikan. Tetapi memang seperti Bang Dev katakan, pemerintah sepertinya masih mempunyai PR ya soal bagaimana menjelaskan, menyampaikan terkait dengan agenda tersebut kepada masyarakat. Apalagi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Seskap ini menyebut bahwa dirinya angkat bicara juga karena memang dimention dalam pernyataan Dino Patijalal. Dan juga ada satu kalimat yang cukup menarik, ada menyinggung soal masa jabatan yang cukup singkat yang sempat diemban oleh Dino Patijalal. Nah, terkait dengan pilihan diksi dan juga struktur kata yang dipilih tersebut, Bang Ray Rangkuti, Anda melihat apakah ini masih merupakan sanggahan yang konstruktif juga? Saya mulai dulu dari satu sanggahan dan satu koreksi terhadap Bung Satrio ya. Pertama adalah sanggahan saya yang pertama. Tadi kan disebut bahwa Indonesia ini memiliki peran yang sangat strategis. Justru itu menurut saya yang menjadikan alasan mengapa Pak Prabowo mestinya lebih banyak di dalam negeri dibandingkan di luar negeri, alias lebih banyak menerima tamu ketimbang berkunjung ke luar negeri gitu. Karena posisi kita yang strategis itu. Kalau posisi kita strategis itu artinya orang yang ngincar kita, bukan kita yang ngincar orang. Artinya orang yang datang ke rumah kita, bukan kita yang datang berkunjung ke rumah orang. Itu menunjukkan bahwa memang peran kita, posisi kita ya sangat strategis di mata dunia, di mata internasional, sangat dibutuhkan. Itu satu. Nah, yang kedua adalah soal hasil yang berupa investasi asing. Agak keliru tadi Bung Satrio mengatakan. Saya mengatakan itu bukan itu. Bukan hasil dana yang dibawa ke negeri, itu tentu saja penting, itu saja perlu. Yang saya katakan itu adalah alat ukurnya itu bukan berapa banyak yang dibawa, tanpa kita membuat alat ukur sebelumnya. Yang saya mau katakan itu adalah buat dulu alat ukurnya. Misalnya, kalau Presiden berkunjung ke 34 negara dalam rentang 1 tahun 5 bulan, kita mencapai berapa triliun nih dari perjalanan ini gitu. Baik. Jangan sampai kemudian kita jalan dulu, baru setelah jalan pulang baru dihitung. Kita untung gitu loh. Kalau jalan-jalannya udah menghabiskan berapa ya, waktu berapa ya, ini berapa dan seterusnya. Itu yang saya mau katakan. Nah, sekarang misalnya khususnya Komisi 1, gimana mengukur bahwa perjalanan Presiden ini sukses padahal kita nggak punya alat ukurnya gitu.
Kan mestinya dibuat dulu alat ukurnya. Target presiden dengan kunjungan ke 54 negara itu adalah ini gitu. Itu satu. Nah yang ketiga adalah soal dunia yang berubah ini juga memiliki kemampuan kita berkoneksi dengan orang lain juga yang berubah. Kalau tadi misalnya di-mention soal perubahan pada era Pak SBY, bahkan ketika alat komunikasi belum secanggih ini pun, Pak SBY merasa tidak terlalu urgent untuk melakukan kunjungan ke banyak negara lain. Gitu. Nah sekarang mungkin ada kepentingan untuk melakukan kunjungan ke banyak negara atau berbicara dengan kepala negara yang lain. Baik. Tapi kan sebetulnya sangat bisa diatasi melalui media teknologi yang kita alami hari ini. Gitu. Baik. Nah itu kenapa tidak dimanfaatkan? Baik. Sehingga harus melakukan keliling ke 54 negara dalam rentang waktu 1 tahun 5 bulan. Baik, Nah, ini Bang yang Rey. keempat tadi soal Dedi tadi ya. Ya. Baik. Gini loh. Gini gimana? Baik. Bang Rey, jadi Saya mau intinya katakan begini. Jadi intinya Anda melihat poin-poin yang disampaikan oleh Seskap dalam pernyataannya itu mengenai capaian yang dilakukan oleh pemerintah dengan kunjungan luar negeri yang cukup masif ini tidak sebanding dengan apa yang sudah keluar dari APBN kita untuk membiayai perjalanan tersebut. Bukan. Gimana kita ngukurnya? Karena mereka sejak awal tidak buat alat ukur. Baik. Kan misalnya begini, kita kalau kunjungan ke 54 negara, kita harus dapat nih 8 gitu. Nah, yang terjadi ini kan sekarang kunjungan ke 54 negara bawa 3 dan 3 itu diklaim hasil. Kan kita nggak punya alat ukurnya. Itu Betul, yang saya sebut tadi, yang mau saya koreksi. Baik. Buat dulu dong alat ukurnya dari awal. Kalau kunjungan ke 54 negara, ya dalam rentang 1 tahun 5 bulan, kita mendapatkan apa mestinya gitu. Nah itu mestinya juga menurut saya harus dipertanyakan oleh Komisi 1. Baik. Kalau pemerintah tidak buat ukuran itu, ya harus tanda kutip ya dipaksa oleh Komisi 1 untuk membuatnya supaya nanti bisa ada alat ukurnya bagi Komisi 1 untuk mengukur tingkat keberhasilan kesuksesan perjalanan itu ke luar negeri. Baik, sebelum ke Bang Astrio, saya ke Bang Dev. Bang Dev, Anda kan juga di periode sebelumnya di Komisi 1 ya. Nah, biasanya dalam pembicaraan dengan pemerintah, khususnya terkait dengan kunjungan luar negeri ini, apakah memang tidak ada selama ini parameter atau indikator mengukur keberhasilan dari jalan-jalan diplomasi yang dilakukan, atau bagaimana? Ya gini, indikator keberhasilan itu kan tidak bisa diukur dari pulang dapat apa, pulang hasilnya apa gitu kan. Pertama, kunjungan ini kan ada tahapan-tahapannya. Sampai dengan presiden menyetujui, mensepakati mengunjungi sebuah negara, menghadiri sebuah event, itu banyak tahapan-tahapan yang sudah dilalui sebelumnya. Sudah ada komunikasi di antara level kementerian terdahulu, kementerian di antara teknis, baru sampai dengan akhirnya presiden hadir, presiden datang, kita sepakat untuk apa. Nah, di sekarang ini ya, di era ketika Presiden Prabowo mulai memangku jabatan ini kita dunia secara global masuk di dalam banyak ketidakpastian, uncertainties yang luar biasa. Perang di Eastern Europe masih terus berkecambuk. Situasi di Timur Tengah juga tidak ada tanda-tanda turun. Bahkan di regional pun juga sempat ada ketegangan antara dua anggota ASEAN. Nah, ya proaktif presiden untuk segera mendatangi negara, membuat kerjasama, menginisiasi sejumlah pertemuan dan juga kegiatan. Ya ini bukan hanya wajib kita apresiasi, tapi justru ini menjadi bukti bahwa kehadiran beliau itu yang bukan hanya sekedar untuk photo opportunity ataupun juga short meeting, tapi memiliki hasil yang signifikan yang akan berkelanjutan, berkepanjangan sampai insya Allah melewati masa kepresidenan beliau yang akan datang. Jadi ini adalah tahapan-tahapan pondasi untuk Indonesia ke depannya menuju Indonesia emas. Baik. Nah, kalau begitu Bang Astrio, apakah pemerintah sampai di titik ini melihat bagaimana ketika kunjungan luar negeri dari Presiden Prabowo dikritik begitu kencangnya ya di ruang publik ya, apalagi dengan ada video pemantik dari Dino Patijalal, siap untuk memberikan bagaimana penjelasan yang lebih konkret soal perencanaan ke luar negeri hingga indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur keberhasilan tersebut?
Ya Mbak Sosa, inilah mungkin untungnya kenapa Bang Rey tidak jadi salah satu diplomat kita ya. Karena kalau beliau nih jadi diplomat kita, mungkin Indonesia akan dikucilkan di dalam forum-forum global. Mungkin yang Bang Rey belum paham ini adalah bahwa diplomasi ini merupakan sebuah instrumen investasi jangka panjang. Tentu saja di dalam jangka pendek ada kerangka-kerangka kerjasama investasi yang berhasil dicapai. Tadi saya sudah sampaikan, selama tahun 2025 komitmen investasi yang berhasil didapatkan selama kunjungan Presiden Prabowo itu lebih dari 1.200 triliun. Realisasi investasi di tahun 2025 itu kurang lebih sekitar 1.900 triliun, hampir setengahnya itu berasal dari investasi daripada luar negeri. Itu kalau Bang Rey mau menanyakan alat ukurnya seperti apa. Alat ukurnya ada, tapi lebih penting adalah bagaimana caranya Indonesia menempatkan diri dalam sebuah instrumen investasi jangka panjang ketika kita membutuhkan bantuan dari negara lain maupun ketika negara lain membutuhkan bantuan daripada kita bisa masing-masing saling membantu dan saling bersinergi untuk menciptakan sebuah global community dan global geopolitik yang lebih baik lagi. Lalu yang terakhir adalah saya juga ingin menanggapi tanggapan Bang Rey, seakan-akan kalau kita yang mengunjungi negara lain itu membuat posisi tawar kita lebih rendah. Berarti kalau dalam menggunakan logiknya Bang Rey barusan, semua pertemuan di dunia ini harusnya dilakukan secara Zoom saja. Atau kemarin mungkin ketika Presiden Donald Trump mengunjungi China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping, itu membuat posisi Amerika lebih rendah daripada posisi Tiongkok. Ini merupakan contoh beberapa logical fallacy yang barusan disampaikan. Tujuan daripada Presiden Prabowo ketika beliau mengunjungi negara-negara dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan adalah membawa kepentingan strategis nasional untuk kepentingan bangsa dan negara. Semua hasil-hasilnya adalah untuk kebaikan bangsa dan negara, dan terutama adalah bagaimana caranya kita dapat memperbaiki posisi kita, daya tawar kita di forum global, dan juga yang lebih penting adalah memperbaiki posisi ekonomi kita. Semua investasi yang masuk ini akan tertranslate menjadi lapangan pekerjaan dan investasi yang dapat tercipta yang semuanya akan menguntungkan bangsa dan juga rakyat Indonesia. Baik, Bang Rey, boleh nih tanggapannya. Diplomasi itu investasi jangka panjang, Bang Rey. Oh iya, tentu saja pasti. Kan persoalan kita kan bukan di situ. Persoalan kita itu yang karena kayaknya Bung Astrio itu belum juga nyampe ke masalahnya itu. Sebelum berangkat buat dulu ukurannya apa. Nah sekarang misalnya kita tanya, 3 kali ke Perancis itu targetnya apa sih sebelumnya? Gitu, sebagai contoh tuh. Baik. Ya kan, target pertama apa yang mau dicapai, kepergian kedua apa yang mau dicapai, kepergian ketiga apa yang mau dicapai. Itu misalnya tuh sebagai contoh tuh. Nah kalau disebutkan ada, oke, keluarkan tuh biar kita evaluasi deh. Mana ada tidak catatannya, ada nggak di seskap bahwa kepergian pertama ke Prancis itu targetnya ini, baru kita evaluasi dapat nggak, kepergian kedua targetnya ini, baru kita evaluasi dapat nggak gitu. Itu yang saya mau katakan Mbak Astrio. Baik. Itu satu. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Target yang ditargetkan kepada masing-masing negara, bahkan ada negara yang beberapa kali harus dikunjungi dalam waktu yang cukup singkat. Seperti apa, Bang Astrio? Jadi sebagai contoh mungkin Bang Rey kurang update di rilis-rilis dari Kementerian Luar Negeri yang sebelum disampaikan secara berkala. Dalam kunjungan Presiden Prabowo terakhir ke Prancis yang baru saja selesai di minggu lalu telah berhasil diluncurkan France Indonesia High Level Business Council, yaitu terdiri daripada perusahaan-perusahaan terbesar dari Prancis dan Indonesia dengan total market capitalization lebih dari 1,3 triliun dolar. Juga berhasil di-secure di dalam pertemuan terakhir itu adalah 4 kesepakatan senilai 3,5 miliar US dollar. Nah ini merupakan kesepakatan bagi supaya perusahaan-perusahaan Prancis dapat berinvestasi di Indonesia, menciptakan nilai tambah bagi bangsa Indonesia, mempekerjakan pekerjaan lokal yang ujung-ujungnya dapat meningkatkan perekonomian kita dan juga menerima negara. Jadi kalau hal-hal ini dianggap mungkin oleh Bang Rey tidak penting, saya jadi nggak ngerti nih logikanya Bang Rey. Apa yang sebenarnya diincar dalam sebuah hal konkret seperti itu? Bung Astrio. Baik, Bapak-bapak kita tahan dulu sebentar. Bung Astrio, halo. Ya singkat saja. Bung Astrio Ya. lagi-lagi belum ngerti yang saya mau katakan. Kalau mau kita kerja, buat dulu ukuran dan targetnya. Bukan lagi setelah kerja ada yang dibawa lalu diklaim itu sebagai keberhasilan. Padahal itu jauh di bawah target yang ingin dicapai. Baik. Itu yang saya katakan Bung Astrio tuh. Bukan berarti bahwa 61 triliun itu nggak penting, ya penting. Jangan-jangan target kita sebelumnya itu 100 triliun. Cuma dapatnya 61 triliun. Sebutkan satu negara, satu presiden yang sebelum berkunjung ke negara lain menyampaikan target kita adalah kita akan meng-secure investasi sekian. Coba kasih saya contoh, ada nggak? Kalau Bang Rey bisa kasih, boleh. Bung Astrio, kalau kita mau mengatakan begitu itu nggak akan ada perubahan di bangsa ini. Baik. Karena kita mau berubah. Ya makanya.
Jadi mungkin Baik. untung Bang Rey tidak menjadi diplomat kita, Bang. Oh, Karena kita enggak. bisa bahaya posisi Indonesia kalau apa menjadi Itu diplomat kita. bisa Baik, Bung bisa Astrio, sampaikan kok. Bang Ray Rangkuti. Baik, kita masih akan lanjutkan dialognya usai jeda yang satu ini. Tetap bersama kami di Berita Satu Utama. Di Simul, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Mari rakyat semesta lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Mari rakyat semesta lepas hasrat berpesta, semesta berpesta, semesta berpesta, semesta, semesta berpesta. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kami ajak Anda untuk kita menyimak yang satu ini, menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal terkait dengan intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Waketum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan kritik yang disampaikan Dino tidak konstruktif dan tak didasarkan pada informasi akurat. Ia menilai dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, kepala negara perlu aktif melakukan diplomasi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era demokrasi dan keterbukaan, tentu kita membuka diri terhadap kritik termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patijalal. Namun demikian, sebagai sesama anak bangsa, saya harus mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat. Bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekedar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo. Solusi yang disampaikan agar Pak Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin negara lain juga agak aneh. Di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, bahkan Donald Trump merasa perlu mengunjungi China untuk memperjuangkan kepentingan negaranya. Menurut kami justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif. Baik, nah pemirsa, kita lanjutkan dialog. Tadi itu juga merupakan tanggapan yang disampaikan oleh perwakilan dari Gerindra ya, bahwa memang situasi dunia yang saat ini dinilai sedang tidak baik-baik saja sehingga ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa diplomasi secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dirasa perlu dilakukan. Nah, tadi kita sudah simak ya, cukup panas juga sepertinya Bang Astrio dan juga Bang Ray terkait dengan bagaimana sebenarnya indikator yang ditetapkan terkait dengan persoalan kunjungan ke luar negeri yang dilakukan cukup masif oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi saya ingin ke DPR dulu deh. Tadi Bang Dev mengatakan sebenarnya kalau Komisi 1 sudah mengetahui dengan jelas arah diplomasi kita dilakukan. Tetapi kan Anda juga menggarisbawahi tadi Bang Dev ya, bahwa ada persoalan yang sangat nyata terkait dengan bagaimana pemerintah menjelaskannya, pemerintah menyampaikannya kepada publik. Nah Bang Ray, sampai di titik, Bang Dev maksud saya, sampai di titik ini apakah DPR masih memiliki keinginan atau mungkin bisa mengambil posisi untuk bisa mengajak pemerintah atau juga mendorong dengan lebih signifikan lagi agar keterbukaan, transparansi, akuntabilitas ini terjadi agar persoalan kunjungan ke luar negeri ini tidak terus menjadi bola liar?
Jadi gini, pertama saya kurang sepakat kalau dibilang permasalahan. Ini bukan permasalahan, ini cuma kinerjanya dan cara kerjanya yang perlu dipertegas dan juga dibagikan sehingga masing-masing memiliki tupoksinya sehingga tanggung jawabnya itu jelas jatuhnya ke siapa dan flow informasinya itu lancar dan itu terdiseminasi dengan baik dengan menggunakan semua elemen yang pemerintah miliki. Dan kita di DPR ini selaku mitra, ya kita ini kan adalah wakil rakyat. Kita juga sama seperti presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kami pun di DPR juga berdasarkan suara terbanyak. Nah, jadi kita memiliki tanggung jawab yang sama. Pemerintah dan DPR memiliki tanggung jawab yang sama kepada rakyat. Jadi kita memiliki kewajiban untuk memastikan semua kerja-kerja politiknya itu dan juga program-program pemerintah itu benar-benar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Dan ini bukan hanya sekedar foto op ataupun juga hanya sekedar soundbite ataupun juga hanya sekedar pencitraan semata, tapi memang ini adalah kewajiban yang memang dibebankan kepada kita sesuai dengan sumpah jabatan yang telah kita ambil. Jadi kita selalu membuka ruang untuk kita bisa berkomunikasi, untuk kita bisa menyampaikan informasi agar kerja-kerja niat tulus yang telah dibuat oleh presiden kita dan dijalankan oleh pemerintahan hari ini benar-benar tersampaikan dan juga diketahui secara detail oleh seluruh masyarakat. Begitu. Baik, nah kalau begitu Mas Astrio, apakah dalam waktu dekat mungkin untuk merespons kembali terkait dengan polemik bagaimana permasalahan kunjungan ke luar negeri ini dibahas di ruang publik, akan dilakukan penyampaian secara lebih gamblang mungkin tidak oleh Seskap tapi mungkin oleh Bakom, Badan Komunikasi Republik Indonesia ya, ini untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana kunjungan luar negeri ini, alat ukurnya juga indikator yang tadi dikatakan ya, bahkan juga sampai dengan kepada detail terkait dengan mengapa ada satu negara yang dilakukan kunjungannya berkali-kali, bagaimana? Ya, kami menilai saat ini langkah-langkah komunikasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu dilakukan oleh Bakom dan terutama melalui Kementerian Luar Negeri, saat ini sudah sangat informatif. Setiap kali ada kunjungan ke negara resmi yang terutama sudah bersifat terjadwal, itu pasti selalu secara rutin dikomunikasikan kepada publik. Tetapi kadang-kadang kita juga harus memahami akan ada pertemuan-pertemuan yang bersifat mendadak tergantung daripada dinamika geopolitik yang memang sedang terjadi. Dan hasilnya pun bisa kita lihat di sini Mbak Suza. Sebagai contoh, baru-baru ini 9 warga negara kita diintercept atau ditahan oleh militer Israel. Dan melalui investasi jangka panjang diplomasi Presiden Prabowo selama ini, dan kita bisa bekerja sama dengan negara-negara di kawasan seperti dengan Turki, seperti dengan Jordania, seperti dengan UAE, kita akhirnya dapat dengan cepat dapat memulangkan 9 warga negara kita yang ditahan oleh militer Israel. Dan ini bukan merupakan sesuatu hal yang bisa dilakukan kalau kita ada maunya saja kita telepon. Tapi ini merupakan buah daripada diplomasi jangka panjang, membangun relasi-relasi yang ujung-ujungnya adalah semuanya dilakukan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Tapi kami percaya bahwa komunikasi itu harus dilakukan memang secara transparan, secara akuntabel, supaya rakyat juga dapat memahami apa sih sebenarnya tujuan daripada kunjungan ini yang selama ini memang sudah dikomunikasikan baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun Bakom maupun oleh Sekretariat Kabinet. Baik, nah ada tanggapan mungkin yang disampaikan bagaimana cara komunikasi dari pemerintah mungkin fokusnya sekarang ini Bang Rey terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga harus dipahami oleh masyarakat. Kalau masyarakat paham kan mereka nggak bertanya-tanya. Ini kok presiden seringkali ke luar negeri sampai 3 kali ke Perancis, tujuannya apa sih bolak-balik sampai 3 kali ke Perancis itu? Seurgent apa sih pertemuan dengan Presiden Macron? Memang nggak bisa diselesaikan dengan sekali kunjungan. Kan artinya masyarakat nggak mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan hal-hal ini. Sehingga yang muncul adalah berbagai asumsi. Termasuk asumsi-asumsi yang sebenarnya nggak tepat kan dialamatkan kepada kepala negara kita gitu. Tapi ya itu lagi-lagi karena masyarakat mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup. Jangankan masyarakat umumnya, orang sekali Bung Dino Patijalal saja pun tadi disebutkan oleh Bung Habibur Rahman nggak tahu informasi yang cukup gitu. Padahal kan beliau adalah orang yang terbiasa hidup di dalam dunia diplomat. Baik. Apalagi masyarakat umum seperti saya gitu ya, yang artinya kalau masif informasi itu diketahui oleh publik secara umum, mungkin ya berbagai istilahnya itu asumsi-asumsi itu nggak muncul, berbagai kritik-kritik itu nggak muncul. Orang mengerti, orang paham tujuannya, dan orang bisa evaluasi gitu.
Itu yang Baik. pertama. Nah yang kedua, kita ini kan juga dalam berbangsa ini makin sini makin juga gak karu-karuan. Gitu. Misalnya, mestinya kan yang membicarakan ini Komisi 1. Lo kok tiba-tiba ada Komisi 3, bahkan Ketua Komisi 3 namanya Hamzul Rahman, berbicara soal kritik yang dilakukan oleh Dino Patijalal. Yang lebih uniknya lagi, sebagai anggota DPR, dia mengatakan, mengkritik ya pandangan saudara Dino Patijalal. Sebagai anggota DPR, mestinya beliau mendengar, lalu menyampaikan itu ke fraksi untuk disampaikan kepada anggota mereka di Komisi 1. Bahwa ada orang yang melakukan kritik terhadap derasnya kunjungan-kunjungan Presiden ke luar negeri ini. Ini kan aneh ya kita ini. Anggota DPR justru seolah-olah mewakili suara pemerintah. Nah, kalau anggota DPR seringnya mewakili suara pemerintah, ya kemana lagi masyarakatnya mengadu? Gitu loh kira-kira itu. Nah oleh karena itulah saya kira ya, Bung Dep ya sudah harus buat roadmap-nya nih. Memanggil Menteri Luar Negeri, menjelaskan seterang-terangnya, ya termasuk untuk kemudian menanyakan untuk tahun 2026 sampai 2027 kemana saja Presiden kira-kira akan berkunjung, yang tentu saja kita ketahui secara terjadwal. Baik. Nah memang itu penting ya Bang Dev. Terakhir sebelum Anda meninggalkan ruang diskusi karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, apakah dalam jangka waktu dekat ada memang pertemuan yang akan dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan hal ini? Ya, kita baru saja melakukan rapat raker dengan Kemlu kira-kira 2 minggu yang lalu, sebelum Idul Adha tepatnya. Ya, kita membahas sejumlah hal-hal yang sensitif dan juga hal-hal ke depannya. Ya, nanti bila mana ada kebutuhan lagi, pasti akan kita akan rapat kembali dengan Menlu karena kita sudah mau mulai membahas untuk anggaran tahun depan kan. Jadi pasti ada pertemuan yang kita harus membahas hal-hal lain untuk kepentingan organisasi Kemlu itu sendiri. Baik. Kami akan nantikan dan juga kawal terkait dengan bagaimana pembahasan di ruang rapat Komisi 1 akan dilakukan. Terima kasih Bang Dev untuk waktu yang dibagikan. Silahkan lanjutkan agenda yang tidak bisa ditinggalkan tersebut. Masih kita lanjutkan dialognya pemirsa. Dan saat ini saya ingin ketemu Bung Dev. Sehat selalu Om Rey. Baik, nah saya ingin ke Mas Astrio. Mas Astrio, selain kunjungan luar negeri yang cukup masif dilakukan dan mendapatkan kritik ya dari berbagai pihak di ruang publik, diskusinya masih terus berjalan. Salah satu yang kami catat juga muncul dari persepsi publik adalah ketika Presiden Prabowo Subianto dilihat sangat sering pergi ke luar negeri, meskipun substansinya penting ya, tetapi ada muncul suatu pandangan lain yang melihat bahwa kalau untuk urusan domestik sepertinya perhatiannya kurang. Nah, bagaimana dari Gerindra dan juga mewakili mungkin pemerintah terkait dengan hal ini merespons secara tersebut? Ya, tentu saja itu merupakan sebuah kekeliruan yang besar ya. Kalau kita baru melihat di akhir bulan Mei yang lalu sebelum beliau bertolak ke Perancis, beliau seorang Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini menyampaikan camp PPKF di DPR itu secara langsung. Padahal biasanya camp PPKF itu adalah disampaikan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini menunjukkan urgensi dan kepentingan daripada ekonomi ini ditempatkan sebagai salah satu prioritas paling penting bagi Presiden Prabowo. Presiden mengetahui betul bahwa di tengah ketidakpastian global tentu saja ini dapat berdampak terutama terhadap perekonomian kita. Dan hari ini perekonomian kita memang sedang mengalami beberapa tantangan. Dan tantangan-tantangan tersebut merupakan hal-hal yang harus kita hadapi. Kita harus akui kalau kita ada kekurangan. Dan yang paling penting adalah kita harus memiliki strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sebagai contoh, Mbak Soza, hari ini kita mengetahui betul kita memiliki tantangan nilai tukar kita yang hari ini tertekan terhadap US dollar. Tapi dalam hal ini pemerintah juga sudah menjelaskan tekanan-tekanan itu terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah terjadi outflow mulai dari pasar SBN kita yang sudah di-solve dengan ketika BI menaikkan suku bunga 50 basis point. Kemudian juga ada outflow dari capital market kita, merupakan hasil daripada dinamika MSCI yang sudah di-solve juga oleh OJK, oleh SRO kita, oleh Bursa Efek Indonesia untuk memperbaiki tata kelola kita. Maupun ada seasonal events dan juga lain sebagainya. Ini merupakan beberapa hal-hal yang sudah diadres oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah misalnya contoh tantangan daripada kenaikan harga minyak yang membuat kebutuhan dolar menjadi tinggi. Tapi ini langkah yang harus diambil pemerintah dalam rangka apa? Supaya harga BBM subsidi kita tidak naik. Kalau harga BBM subsidi itu naik, daya beli pasti akan runtuh. Dan pemerintah mengambil keputusan politik berani supaya harga BBM tidak naik dan daya beli masyarakat dapat terjaga. Baik, nah Bang Rey, bagaimana pandangannya di tengah memang fokus yang harus dibagi, diplomasi, kerja-kerja diplomasi dan juga bagaimana fokus untuk perhatian permasalahan domestik di internal Indonesia sendiri. Anda melihat bagaimana pemerintahan ini sudah bekerja? Apakah fokusnya terbagi dengan baik atau justru sebenarnya ada yang menjadi catatan penting ini? Ya,
Presiden kan sudah berkunjung ke 58 negara ya dalam kurun 1 tahun 5 bulan. Saya tidak tahu sudah berapa provinsi yang sudah dikunjungi oleh Presiden dalam 1 tahun 5 bulan ini. Itu misalnya pertanyaannya. Nah, yang kedua adalah betul bahwa kita kan sedang menghadapi persoalan terkait dengan melemahnya ya dilema mata uang kita terhadap dolar. Tapi lagi-lagi tadi sudah disebutkan beberapa solusi yang akan dilakukan. Gitu. Tapi kalau terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini, itu pertanyaannya kelihatan tidak begitu banyak efek dari kunjungan-kunjungan Presiden ke luar negeri itu terhadap dilema mata uang kita. Nah, itu misalnya sebagai kalau dihubung-hubungkan dengan diskusi kita malam ini. Nah, yang ketiga ada tadi mungkin sedikit agak menarik penyampaian itu soal 9 warga negara kita yang dibebaskan dari tahanan Israel. Tapi kan setahu saya pembebasan 9 warga negara kita dari tahanan Israel itu berbarengan dengan banyak sekali juga warga negara lain yang dilepaskan oleh Israel. Jadi saya tidak melihat satu keistimewaan di situ. Baik. Ya, bahwa warga negara kita itu dibebaskan berkat ya apalah misalnya. Karena itu bersamaan juga dengan banyak tahanan lain yang dibebaskan oleh Israel. Baik. Nah, yang keempat, kita ini kan agak banyak nih menurut saya yang serba terbalik-balik. Ya. Maksud saya terbalik-baliknya begini. Orang ributnya sampai sejauh ini, tapi kita nggak pernah mendengar di pidatonya Menteri Luar Negeri sejauh ini yang berhubungan dengan kritik publik ini. Baru yang menjawab itu Bakom. Pernyataan Bakom beda lagi dengan pernyataan orang Gerindra. Orang Gerindra menyebut kunjungan Presiden itu ke 3 negara selain Prancis, Hungari, Austria, tapi Bakom menyebut hanya Prancis saja. Nah, ada kritik yang cukup kuat dilakukan oleh Pak Dino Patijalal. Tapi menurut kita di mana? Kok yang jawabnya ini Pak? Yang jawabnya ini SES. Dan seterusnya. Jadi kalau tadi ke pertanyaan Mbak tadi itu, nah justru ini yang saya lihat agak lemah nih pemerintahan Pak Prabowo. Soal manajemen kerjanya. Sampai Ketua Komisi 3 pun berbicara soal soal kunjungan Presiden itu bukan job desk-nya gitu. Bukan kewenangannya. Nah, ini yang menurut saya dalam konteks inilah semua harus dioptimalkan oleh Presiden dengan bidang-bidang. Kalau nggak mampu, ya sudah nggak diganti. Baik. Karena di mana-mana pun di seluruh dunia ini, di modern ini, diplomasi itu ditangani oleh sipil. Perang itu ditangani oleh tentara. Jangan dibolak-balik. Tentara yang melakukan diplomasi, sipilnya disuruh melakukan pertahanan. Itu bolak-balik namanya. Oleh karena itulah, ya mestinya ya Menteri Luar Negeri, ya macam-macam itu, biarkan itu dikelola oleh sipil-sipil supaya cara berdiplomasinya itu tepat. Gitu. Nah ini salah satu yang mungkin ya, masukan kita lah bagi Mas Trio ya. Baik, nah kalau begitu dengan semua catatan yang tadi sudah kita bahas ya bersama juga dengan Bang Dev, Mas Astrio, apa kira-kira yang saat ini menjadi fokus dari pemerintah khususnya evaluasi yang didapatkan dan akan direfleksikan dalam agenda perjalanan luar negeri Presiden yang akan datang dalam waktu dekat mungkin? Bagaimana? Apakah ada perubahan yang akan signifikan kita lihat ketika akan berangkat? Mungkin ada pemberitahuan yang lebih jelas lagi kepada publik bahwa ini untuk ini loh, ini penting sekali loh. Bagaimana? Ya pertama Mbak Soza, kalau terkait dengan komunikasi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa komunikasi ini sudah dijalankan secara rutin baik oleh Bakom maupun oleh Kementerian Luar Negeri. Bahkan statement oleh Kabakom kemarin itu kan merupakan informasi yang didapatkan langsung dari Kementerian Luar Negeri. Dan kami juga terus Partai Gerindra mendorong agar kedepannya komunikasi ini tetap dilakukan secara konsisten agar publik dapat mengetahui apa agenda-agenda strategis yang akan dibawa oleh pemerintah Indonesia terutama oleh Presiden Prabowo ketika beliau berkunjung ke negara-negara tersebut. Tapi kalau kita kembali lagi kepada filosofi
filosofi utama daripada kunjungan luar negeri di tengah ketidakpastian global. Hari ini ada beberapa isu yang memang menjadi sorotan utama maupun menjadi isu-isu yang paling strategis bagi Indonesia, Mbak Soza. Yaitu adalah beberapa diantaranya adalah ketahanan pangan dan terutama adalah ketahanan energi. Kalau kita berbicara pelemahan nilai mata uang kita kan salah satunya adalah karena kebutuhan kita untuk mengimpor crude oil yang sebesar 1 juta barel per hari kurang lebih. Dan ini merupakan salah satu agenda kita untuk mencapai kemandirian energi, juga kemandirian pangan, juga jangan lupa juga kerjasama di bidang pertahanan dan juga transfer teknologi dan juga investasi-investasi yang semuanya kembali lagi ini semua dilakukan adalah untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi, nilai tambah dan juga lapangan pekerjaan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita ingin apa yang kita bahas tadi benar-benar menjadi catatan penting ya dan bisa disampaikan tadi melalui Bang Dev dari Komisi 1 DPR kepada pemerintah dan juga Mas Astrio kita titipkan melalui Gerindra agar juga evaluasi ini bisa menjadi hal penting yang menjadi atensi dari pemerintah langsung. Nah, kalau begitu terakhir Bang Ray, jika persoalan ini Anda tidak mendapatkan atensi yang benar-benar serius dari pemerintah, saya ingin Anda memberikan penjelasan juga, pandangan kira-kira dampaknya akan seperti apa pada persepsi publik khususnya pada kepemimpinan terhadap Presiden Prabowo di mata masyarakat kita. Karena kan tidak hanya situasi global yang disebut sebagai urgensi mengapa kunjungan luar negeri dilakukan dengan sering, tapi juga internal kita, ekonomi kita juga sedang tidak baik-baik saja. Silakan. Kalau dilihat kultur bangsa kita ini, Mbak, ya. Jadi kalau mereka udah memberikan kritik, masukan, lalu diabaikan, tidak didengar, malah terkadang ditantang, yang seperti yang dilakukan oleh baik Bung Habibur Rahman, sedikit banyak mungkin dilakukan tadi oleh Bung Teddy gitu ya. Nah biasanya cara untuk mengungkapkan publik kita itu di atas kritik, ya, nasihat, apalah namanya itu olok-olok. Nah sekarang kalau kita lihat di media sosial itu sudah lebih banyak olok-olok sekarang ya ketimbang kritikan. Karena ya kritikan yang diberikan, masukan yang diberikan sudah diingatkan berulang kali, tidak perlulah sesering itu berangkat ke luar negeri dan seterusnya itu gitu. Tapi tetap dilaksanakan, bahkan sekarang dijawab dengan jawaban yang apa namanya itu ya, yang membuat kita juga masih bertanya-tanya sama soal sebagian dari pembiayaan apa namanya itu ya, pemberangkatan itu dibiayai oleh presiden gitu. Itu kan juga jadi pertanyaan. Bagaimana kok dalam perjalanan negara beberapa hal darinya itu dibiayai oleh presiden gitu. Itu jadi gimana itunya manajemen keuangannya, misalnya itu sebagai contoh. Nah kalau berbagai upaya itu sudah disampaikan, ya biasanya masyarakat kita ya, menyampaikannya dengan olok-olok. Kalau sudah disampaikan dengan olok-olok, menurut saya sih pada tingkat tertentu ya masyarakat kita sudah nggak peduli lah. Nah kalau udah nggak peduli ya tentu trust. Nah, seperti sekarang yang sudah kita lihat nih, ya kan, Bakom bercerita apa, Gerindra bercerita apa, lalu Seskap bercerita apa, yang ada di masyarakat tetap aja rasa tidak percaya, rasa yang saya sebut tadi itu olok-olok. Itu artinya masyarakat kita itu mungkin sudah pada level di mana mereka merasa bahwa kritik yang sehat, pandangan, solusi atau apapun namanya yang sederajat dengan itu sudah tidak terlalu efektif ya. Oleh karena itulah ya tinggal diolok-olok aja gitu. Seperti yang kita lihat sekarang ini kan saya sudah menyebutkan tadi, misalnya kunjungan presiden kali ketiga ke Perancis itu, ya masyarakatnya sudah menyampaikan, kalau kita lihat di media sosial ya, sudah menyampaikan berbagai pernyataan-pernyataan yang pada tingkat tertentu terkesan tidak elok bukan disampaikan, tidak elok dilekatkan kepada kepala negara kita gitu. Tapi itu yang saya sebut tadi, itu kadang-kadang cara orang Indonesia melakukan apa yang mereka sudah sulit untuk diubah gitu loh kira. Baik, nah ini menjadi catatan penting nih untuk perbaikan bagaimana pemerintah merespons dari respons dari publik ya. Nah terakhir karena tadi Bang Ray menyinggung soal ada kelebihan dana yang ditanggung oleh Presiden secara pribadi dalam setiap kunjungan luar negeri yang seperti yang disampaikan oleh Seskap ya. Mas Astrio, apakah pemerintah jika diminta untuk bisa transparan terkait dengan penganggaran dan juga realisasi pengeluarannya, pemerintah mau membukakan data ini kepada publik sehingga tidak lagi menjadi suatu pembahasan yang terus-menerus tidak berujung di masyarakat terkait dengan kunjungan luar negeri tersebut?
Ya, tentu saja Mbak Soza, dan hal ini sudah merupakan hal yang sudah rutin terjadi melalui DPR RI, melalui Komisi 11, melalui Badan Anggaran daripada semua kementerian maupun lembaga itu sudah dibuka terang-benderang, termasuk salah satunya adalah untuk pos perjalanan daripada Presiden luar negeri. Dan perlu yang dicatat, Mbak Soza, bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Seskap, bahwa jumlah daripada rombongan di zaman Presiden Prabowo itu jauh lebih kecil dibandingkan jumlah rombongan yang ikut berpergian di zaman administrasi yang sebelumnya, bahkan lebih dari 50% berhasil dipotong. Dan kalaupun ada kelebihan biaya yang terjadi di luar daripada biaya yang sudah dianggarkan, Presiden tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan biaya dari dompet pribadi beliau, dan itu tidak menyalahi aturan apapun. Itu justru membuktikan bahwa Presiden adalah Presiden yang taat dengan konstitusi, dengan hukum. Kalau memang yang sudah dianggarkan dari setiap perjalanan dinas adalah sekian, maka itulah pagu anggaran yang harus dipenuhi, tidak boleh lebih daripada itu. Itu justru merupakan komitmen daripada Presiden dalam melakukan efisiensi dan juga make sure bahwa pembelanjaan daripada anggaran itu dilakukan dengan efektif dan juga dengan tepat sasaran. Baik, kita akan nantikan ya bagaimana dalam waktu dekat kita harapkan ada keterbukaan, akuntabilitas, dan perbaikan dari cara mengkomunikasikan ini kepada masyarakat agar seperti kata Bang Rey, kalau masyarakat yang ngerti harusnya tidak menjadi suatu pembicaraan yang terus-menerus berlangsung di ruang publik, tapi sudah langsung menangkap apa yang menjadi intinya. Terima kasih Mas Astrio dan juga Bang Rey untuk diskusi yang dibagikan, dan juga semoga ada Bang Dev dari Komisi 1 DPR. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama.